ini tes pramusim MotoGP 2022 digelar di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan tes pramusim kedua setelah tes pramusim digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada tes pramusim kedua di sirkuit Mandalika, pebalap akan menguji ban dan juga kecepatan motornya. Selain itu, pebalap juga akan coba mengenal sirkuit Mandalika yang merupakan sirkuit baru dalam ajang MotoGP. Sementara balapan MotoGP di sirkuit Mandalika baru akan digelar pada 20 Maret mendatang. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Fajri Satrio di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Fajri, tes pramusim di sirkuit Mandalika berlangsung selama 3 hari. Di hari pertama ini apa jadwal para pebalap? Iya benar sekali Woro, di mana untuk hari ini merupakan hari pertama tes pramusim MotoGP 2022 di Mandalika, dan saat ini para pembalap masih mencoba motor-motor mereka untuk mengenali karakteristik dari sirkuit Mandalika, dan tentunya juga untuk saat ini mereka juga men-setting motor dan kira-kira apa yang mereka butuhkan ketika nantinya race resmi yang akan diselenggarakan pada pertengahan Maret mendatang, mereka agar bisa mengetahui. Dan selain menjajal motor dan juga mengenali dari mesin-mesin mereka untuk di sirkuit Mandalika ini, juga mereka juga harus mengenali cuaca dan juga medan. Seperti hari ini tadi di Mandalika diguyur hujan begitu deras, dan siang ini panas. Ini merupakan salah satu tantangan bagi tim dan juga pembalap agar mereka bisa mengetahui karakteristik dari aspal dan juga ban sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja yang menjadi agenda hari pertama untuk tes pramusim, saya sudah bersama dengan Komunikasi Motorsport MGPA, ada Gatot Widakdo. Terima kasih Mas Gatot udah menyempatkan waktunya, Mas. Sama-sama Mas Fajri. Ya. Untuk saat ini Mas, hari pertama di tes pramusim ini, agenda para pembalap ini seperti apa, Mas? Ya, memang kan ini merupakan tes pramusim kedua ya setelah mereka melakukan tes pramusim di Sepang, Malaysia. Nah, memang kalau agenda tes pramusim itu tentunya adalah para pebalap dan tim itu berupaya mencoba settingan dari motor mereka ya. Jadi masing-masing tim punya agenda yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dilihat dari hasil kecepatan catatan waktu, tapi itu juga memang faktor bisa jadi ukuran. Tapi sebenarnya dalam 3 hari ini mereka akan berupaya untuk melihat bagaimana setelan motornya, baik itu dengan strategi dengan time attack-nya seperti apa. Kemudian juga mereka ada yang melakukan single run itu mereka hanya mencoba mungkin 5 putaran, jadi untuk settingan dengan yang ban yang baru dan dengan kondisi bahan bakar yang lebih sedikit dengan settingan motor cepat. Jadi ada juga nanti kemungkinan ada yang long run dengan akan mencoba di antara 15 putaran, 20 putaran atau 25 putaran. Nah, itu untuk lebih pada bagaimana settingan dari mengetahui settingan motor yang reliable, yang dapat punya konsisten dalam membuat catatan waktu dalam per lap-nya gitu. Jadi memang agenda masing-masing tim ini punya agenda yang berbeda, tapi nanti ukurannya tetap memang catatan waktu tercepatnya. Nah, untuk tes pramusimnya digelar 3 hari, 11, 12 hingga 13 Februari ini. Dan sedangkan sirkuit dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Apakah agendanya akan sama terus begitu atau mereka akan berbeda-beda, Mas? Iya, karena itu ada waktu 3 hari, nah pasti tim itu akan berbeda-beda di hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, cuman mungkin akan dilihat juga kondisi cuacanya ya. Kalau tadi kondisi cuaca pagi, mungkin kan kalau misalkan untuk dibuat program misalkan single run, itu tentu akan riskan karena cuaca track basah. Nah, mungkin kalau dengan kondisi cuaca yang cerah, kemudian lintasan yang kering, nah ini kesempatan bagi tim atau pebalap untuk melakukan time attack atau mencoba mendapatkan catatan waktu tercepat dengan settingan motor yang cepat, kondisi bahan bakar lebih sedikit, ban yang baru. Nah, ini yang kemarin tuh waktu di Sepang juara dunia Fabio Quartararo tidak bisa melakukan karena kondisi di Sepang tuh hujan. Nah, ini mungkin kesempatan bagi dia untuk membuat time attack di sini. Biasanya untuk tes pramusim sendiri dilakukan di Qatar dan juga Sepang, Malaysia. Namun untuk musim 2022 ini dilakukan di Malaysia terlebih dahulu, baru di Mandalika di Indonesia. Apakah ini dilakukan karena kan ini Mandalika merupakan sirkuit baru atau bagaimana, Mas? Ya, itu pastinya menjadi pertimbangan karena waktu musim lalu pun juga
tes pramusim dilakukan di sirkuit Buriram di Thailand yang merupakan untuk kali pertamanya MotoGP dilangsungkan di Thailand. Nah, begitu juga dengan di Mandalika ya, karena ini merupakan sirkuit yang baru pertama kali masuk kalender di musim 2022. Nah, ini merupakan kesempatan juga bagi tim bukan untuk mengetahui settingan motor, tapi juga untuk mengenal karakter dari lintasan balap sirkuit Mandalika yang kita tahu bahwa di sini ada 17 tikungan, dan kalau dilihat dari layoutnya memang tidak ada kontur yang ekstrim, layoutnya memang lebih flat, tapi memang punya tikungan-tikungan yang cukup tricky. Nah, kalau kita ketahui setiap pembalap itu pasti punya karakter tersendiri-sendiri. Ada yang menguasai medan yang lurus dan dia akan ada yang menguasai dengan tikungan-tikungan yang mungkin banyak tantangannya. Nah, untuk prediksi sendiri Mas, kira-kira siapa nih yang bakal bisa menaklukkan sirkuit Mandalika ini, Mas? Ya, kalau dilihat dari musim-musim sebelumnya, kalau di tikungan tentu Honda punya kekuatan dengan Marc Marquez ya. Nah, tapi kalau di trek lurus pasti tim Ducati dan mungkin Yamaha juga punya keunggulan, termasuk juga nanti Suzuki. Jadi memang kalau misalkan diprediksi siapa ini agak masih terlalu dini ya untuk melihatnya. Tapi kalau kita lihat dari karakteristik dari trek sirkuit Mandalika ini memang ada satu trek di tikungan kalau nggak salah 7 atau 8 itu yang tikungan, tapi dia sebenarnya tikungan yang punya kecepatan. Di situ mungkin akan menjadi daya tarik dari sirkuit dari Mandalika, dan paling tricky adalah di tikungan 16. Nah, di mana ketika mau masuk ke 16 itu pembalap harus masuk ke dalam, kemudian harus keluar dan harus masuk ke dalam lagi, kalau nggak akan keluar. Tadi beberapa kali kalau saya lihat di sesi pagi itu ada beberapa pembalap yang akhirnya agak sedikit keluar lintasan karena dia masuk terlalu terus lambat lagi untuk masuk ke dalam. Terima kasih Mas Gatot atas waktunya. Semoga ini menjadi tantangan tersendiri untuk para pembalap di sirkuit Mandalika. Ya, saudara, memang untuk saat ini para pembalap masih mencoba melakukan tes di sirkuit Mandalika, dan nampaknya juga para pembalap sendiri memang mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai sirkuit Mandalika. Dan seperti pembalap yang berada di tim Yamaha with you, Yamaha RNF, yaitu Andrea Dovizioso sendiri, dikutip dari Speedweek bahwa dia benar-benar terpukau dan suka sekali dengan sirkuit Mandalika, dan karena ini sirkuitnya mempunyai 17 tikungan, ini menantang sekali buat dia. Dan namun kendalanya yaitu cuaca yang cukup panas di sirkuit Mandalika membuat dia harus benar-benar mengenali mesin motor dia dan juga ban dia agar bisa memenangkan di MotoGP yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Woro. Baik, terima kasih Fajri Satrio dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas laporan Anda dari tes pramusim MotoGP di sana.